Ya, Halo, selamat siang Bu Santi, apa kabar? selamat siang Bu Ayu, kabar baik. Kelihatannya Ya, Bu Ayu lagi bahagia ini. Bagaimana juga kabarnya? baik, sekarang sehat. Gimana Bu Santi? Tengkara. Kemarin kita ada janji untuk coaching hari ini ya. Iya, Gimana? Ada yang betul. bisa saya bantu nih? Iya, benar Bu Ayu. Ini biar saya bisa lega tidurnya, kepikiran terus ini. Nah, eh, ini tujuannya sih saya pinginnya ada perubahan pembelajaran gitu di sekolah. Karena dari kemarin ada beberapa dari minggu lalu nih ada beberapa siswa yang cari saya, kenapa nggak ada perubahan ibu gitu dia, dan mereka curhat katanya merasa bosan sama ada beberapa guru yang masih melakukan pembelajaran monoton, ceramah. Nah, itu Bu Ayu. Ini biar nggak jadi Jadi kepikiran. oke. Berarti ada siswa yang datang terus Mm-mm. mengeluhkan gitu ya Bu Santi ya, bahwa Mm-mm. guru tuh masih aja sama kayak dulu monoton, masih ceramah, kurang Iya, menarik betul. begitu ya. Iya. Nah, kira-kira eh, apa nih yang berarti Bu Santi ingin merubah guru-guru itu atau bagaimana ini? Nah, kalau merubah orangnya gitu kan susah ya Bu Ayu ya. Karena Betul. itu sudah mendarah daging menjadi, apa namanya, karakter, beliaunya, seni beliaunya. Jadi merubahnya, agak susah ini. Dan yang menjadi, kepikiran kemarin bukan satu 2 orang saja, tapi hampir banyak siswanya mengeluh seperti itu. Kadang gurunya katanya strict gitu ngajarnya. Nah, perubahannya ini yang kita inginkan biar bisalah pembelajarannya menyenangkan dan bervariasi, tidak monoton gitu-gitu saja Ibu Ayu. Berarti Bu Santi ingin merubah Mhm. cara mengajar ya sedikit mengimbas sedikit pembelajaran yang menyenangkan. Begitu ya Bu Iya Santi ya? betul Bu Ayu. Heeh. Baik, berarti tujuan kita coaching hari ini bagaimana caranya agar bisa mengimbaskan pembelajaran yang menyenangkan ke beberapa guru gitu ya Bu Santi ya? Iya betul. Oke, baik ya. Jadi kita harus fokus hanya ini kan pembelajaran menyenangkan itu memang apalagi di kurikulum merdeka kan dituntutan banget ya. Jadi Mhm. sekarang bagaimana kita mengimbas atau uh, menularkan gitu ya Iya. pembelajaran menyenangkan itu ke guru-guru ini. Kalau boleh tahu guru-guru yang Bu Santi sebutin itu ada berapa jumlahnya Bu Santi? Ini kebanyakan guru-guru senior Bu Ayu. Eee, paling tidak lebihlah dari 5 orang yang masih belum bisa terima adanya, perubahan zaman dan masih, gaya lama. Sedangkan sekarang kita kan IT-nya sudah, apa namanya, anak-anak sudah IT-nya udah tinggi gitu Bu Ayu. Hmm, Tapi pembelajarannya masih buku, pembaca, dan mendengarkan ceramah itu yang membuat mereka bosan Bu Ayu. betul. Berarti Mhm. 5 orang ini Bu Santi sudah tahu berarti sasarannya yang akan kita Iya, sasarannya udah tahu berarti ya. iya Oke, betul. berarti ini sasarannya udah tahu. Sekarang saya mau tanya nih sama Bu Santi nih, apa sih, apa punya rancangan, rencana, kegiatan yang akan Bu Santi lakukan untuk mempengaruhi 5 orang guru senior ini? Sebenarnya agak bingung juga ya Bu Ayu ya. Hmm, Soalnya beliau itu, eee, senior. Kalau kita, mengimbaskan ke beliau dikira menggurui nanti. hmm, Nah, maunya sih dengan cara yang agak halus-halus gitu sedikit Bu Ayu, kita halus-halus gitu. iya, seperti tidak kelihatan menggurui. Bagaimana kalau kita dulu dari kita dulu nih, kita praktekkan, bagaimana membuat kelasnya menyenangkan dan bervariasi pembelajarannya, tidak monoton.
Jadi apalagi full day nih Bu Ayu nih. Kalau Mm-mm. sudah lewat dari jam 12 itu kan agak mereng-mereng gitu anak-anak. Jadi sudah mulai mereng juga pikirannya, nggak Mm. bosen. Nah, disuruh duduk stay sama guru yang anak yang senior mendengarkan. Kalau tidak mendengarkan nanti telunjuknya main juga saya lihat. Banyak mengeluh siswanya telunjuk mata agak melotot gitu Bu Ayu. Jadi agak gimana membosankan jadinya mereka. Iya. Nah, maunya eh, kalau saya punya ide kita dulu mengimbaskan praktek baik, membuktikan kalau bisa membuat kelasnya menyenangkan walaupun sampai di akhir-akhir di ujung-ujung Hmm. jam pulang gitu Bu Ayu. Hmm. Caranya gimana Bu Santi? Memberi contoh ini kira-kira. Hmm, sebenarnya kita bisa manfaatin sarana dan prasarana yang ada di sekolah ya Bu Ayu ya. Kan kita Mm-mm. sekarang IT-nya udah bagus. Mm-mm. Nah, caranya mungkin kita minta bagian IT, guru IT untuk apa namanya, mengimbaskan model pembelajaran yang modern. Nah, tidak hanya baca buku, bisa juga video, bisa juga flipbook, bisa juga apa namanya infografis seperti itu, Bayu. Jadi anak-anak tidak bosan, bisa bervariasi cara belajarnya. Jadi memberi contoh pembelajaran terus juga memanfaatkan sarana di sekolah ya. Berarti kekuatan Iya. yang sudah ada di sekolah kita untuk eh sebentar. Ada cara lain lagi Bu Santi mungkin punya ide lain lagi? Nah, kalau misalkan kita sudah kolaborasi nih dengan guru IT dan anak-anak didengarlah seneng belajarnya. Kan anak-anak pasti cerita, Bu Ayu. Nah, Hmm. mudah-mudahan beliau tergugah hatinya dan kita bisa sharing praktik baik. Mungkin dari ini ya Bu Ayu ya dulu ya, dari kelompok kecil dengan teman Hmm. sejawat dulu. Kemudian kita sharing imbaskan ke MGMP, Hmm. kemudian baru mungkin skala besarnya itu di rapat dewan guru atau seminar gitulah Bu Ayu ya. Hmm. Hmm. Ada lagi Bu Santi? Idenya bagus-bagus banget nih. Ada ide lain Apa lagi? dia? Dia lain lagi ya. Kalau itu tentunya kita harus ini dulu Bu Ayu. Apa namanya diskusi dulu dengan ibu kepala sekolah, kemudian dengan wakakurikulum. Kalau disetujui ya mungkin kita bisa sharing, kolaborasi dulu dengan guru-guru IT, dengan teman-teman sejawat yang banyak-banyak idenya itu Bu Ayu, dan kita Hmm. bisa imbaskan nanti ke guru yang lain. Hmm. Tuh. Jadi cara gagasannya Bu Santi itu mau memberi contoh bahwa pembelajaran menyenangkan itu pasti akan feedbacknya bagus ke siswa. Terus juga Ya, memanfaatkan sarana sekolah, memberdayakan guru IT, juga sharing praktik baik, mulai dari teman sejawat dulu, MGMP, dan seminar kecil gitu di sekolah gitu ya Bu iya Santi ya. betul. Oke, Heeh. uh, untuk uh, kekuatan yang ada di sekolah kita, kira-kira yang mendukung gagasannya Bu Santi ini apa aja kira-kira? Di sekolah, nah selain sarana prasarana dan kolaborasi juga dengan guru IT, ini kekuatan lain ini mungkin guru-guru muda ini kita kompakkan dulu guru-guru muda yang mungkin apa lebih canggih dan lebih kreatif. Nah, kita jangan malu gitu untuk bertanya walaupun kita tua, jangan malu untuk bertanya sama yang muda. Gimana caranya membuat konten seperti ini gitu. Gimana caranya buat apa namanya? Record di Canva seperti itu. Jadi dari hasilnya itu nanti kita bisa imbaskan juga biar apa namanya pembelajarannya itu berpihak pada murid tidak apa namanya tidak berdasarkan akunya
dari guru gitu. Hmm. Kira-kira kalau kita mau ini kan biasanya Mm-mm. kendala yang ada, ini kan kekuatan kita udah ada nih Bu Santi. Ya. Guru muda kita banyak, guru IT juga ada, sarana pun sangat mendukung. Terus kira-kira kendala apa yang mungkin bisa terjadi jika Bu Santi mempraktekkan ide-ide yang Bu Santi lakukan ini? Nah, kendalanya ini Bu Ayu. Kalau mau sharing atau praktek, kemungkinan kendalanya waktu ini Bu Ayu. Nah, kan kita tidak ada waktu begitu banyak, waktu luang kecuali Sabtu, tapi Sabtu udah libur deh Bu Ayu. Nah, untuk mencari waktu yang tepat sharing praktek baik ini yang menjadi kendala buat kita. Dan yang kedua, bagaimana menggugah eh, apa namanya hati guru-guru senior yang banyak saklek gitu Bu Ayu, agak susah Hmm, sedikit gitu, itu betul ya. kendalanya. Iya, Hmm. Karena sudah senior, jadi terkadang sulit menerima ide-ide atau masukan yang mungkin di luar kebiasaan mereka gitu iya, ya Bu Santi ya. betul, betul. Kira-kira Bu Santi punya cara nggak sih untuk menggugah dulu? Kalau sharing mungkin nanti kita bahas kalau yang menggugah hatinya ini gimana kira-kira Bu Santi supaya dia bisa lihat bahwa ini loh pembelajaran yang menyenangkan. Nah, mungkin cara lain ini, kita kan ngajarnya nih bervariasi, apalagi Hmm, sekarang kurikulum merdeka berdasarkan project ya, Bayu ya. Mungkin kita bisa perlihatkan dari produk-produk siswa yang dihasilkan. Nah, dari situ dia lihat, oh ternyata menyenangkan ya mereka belajar gitu. Kita perlihatkan hmm, ini loh, anak-anak bisa membuat video. Kemudian mungkin kita hasil kolaborasinya kita buat pegelaran. Di situ mungkin bisa dilihat juga sama guru-guru yang kita tujukan maksudnya sharing praktek baiknya kalau agak susah menggugah hati mereka. Nah, dari hmm. hasil mungkin yang anak-anak hasilkan, mereka bisa akan mulai bertanya, bagaimana ya caranya seperti itu. Nah, dari situ mungkin kita akan dapat jalan ya Bu Ayu ya. Hmm. Berarti kita memberi contoh dengan hasil karya siswa, Bu Santi ya. Ya, Pertama hasil karya siswa dulu, setelah dia nah, melihat tentunya akan ada pertanyaan ya Bu Santi ya. iya Dari betul. pertanyaan itu baru kita akan masukkanlah pengimbasan kita tentang pembelajaran yang menyenangkan. Ada lagi Bu Iya. Santi, kalau cuma dengar mungkin dia akan cuma lewat gitu ya. Ada cara lain lagi Bu Santi? Mungkin itu Yang dulu mungkin idenya sebagai itu tahap dulu. awal. Ya, nanti kita salah satunya juga harus sabar ya. Sabar Hmm, dan harus inovatif juga Bu Ayu. Kalau hmm, caranya itu-itu saja juga nanti bosan juga anaknya. Jadi hmm. kita juga harus kreatif. Gitu. Kira-kira Bu Santi kapan nih akan mengeksekusi ide-idenya Bu Santi yang bagus ini? Kira-kira. Nah, maunya sesegera mungkin Wayu biar siswanya ndak Hmm, keburu ngambul nanti belajar. Gitu. Jadi kira, kalau bisa minggu depan itu kita sudah mulai memperlihatkan produk-produk siswa dulu. Kalau mulai ada secercah cahaya untuk bertanya mereka, baru kita ke sana nanti masuk mulai minggu depan, kemudian kita tingkatkan lagi minggu depannya. Mudah-mudahan bulan depan bisa berubah ya Bu Ayu ya. hmm, berarti minggu depan kita Mhm, mulai karena sudah ada hasil karya mhm. siswa. Minggu depan kita Ya, perlihatkan, terus kita ajak diskusi gitu ya Bu Santi ya. ya betul. Kalau untuk Heeh. sharing praktek baiknya ini gimana Bu Santi? Nah, kalau misalkan mereka sudah banyak tertarik nih dengan Hmm, proyek-proyek anak-anak, terus eh, dari tanggapan siswa, hmm, mungkin mereka akan minta apa namanya kita untuk sharing praktek baik. Nah, di situ mungkin kita awali dengan yang kecil dulu ya, Bu Ayu ya, hmm, mungkin NGMP. Nah, nanti hmm. eh, eh,
kita tingkatkan lagi, kita diskusikan lagi sama ibu kepala sekolah karena ada beberapa guru nih sudah tertarik dengan pembelajaran yang bervariasi. Kemudian kita bicarakan juga dengan Wakakurikulum, mudah-mudahan di tahun ajaran yang baru akan bisa ada perubahan nanti cara pembelajaran di sekolah. Kira-kira itu kita rencanakan nanti dengan Ibu Kepala Sekolah, kira-kira indikator keberhasilannya gimana Bu Santri? Rencananya Saya ini. yakin nih dengan hasil yang sudah dilihat dari siswa, paling tidaklah 80% itu akan berhasil dulu Bu Ayu. Dan ini perlu proses, tidak bisa instan harus 100% dulu. Kita harus bersabar ya Bu Ayu ya. Ya, luar biasa ini ide-idenya Bu Santi. Mungkin kita mulai dari hal kecil dulu Bu Santri, mungkin Bu Santi bisa coba dari hal kecil dulu. Nanti kita sepakati lagi kapan kita akan refleksi tentang kegiatan yang sudah Bu Santi lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi, yaitu tujuan yang ingin Bu Santi capai, yaitu merubah pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Baik Bu Santi, apa yang Bu Santi bisa simpulkan dari coaching kita hari ini? Wah, saya mungkin agak lega untuk tidur nanti Bu Ayu. Ternyata dari pembicaraan kita hari ini, secara tiba-tiba bisa dapat ide. Kemarinnya buntu, jadi saya agak lega bisa sharing sama Bu Ayu, jadi dapat menemukan setitik cahaya terang untuk mengadakan perubahan pembelajaran yang lebih menyenangkan nanti. Terima kasih banyak Bu Ayu. Sama-sama Bu Santi. Bu Santi juga banyak memberikan saya ide-ide. Terima kasih Bu Santi. Nanti kita ketemu lagi di sesi coaching berikutnya. Terima kasih. Sampai ketemu.